MBG sebagai off-taker. Jadi petani bisa berbudidaya untuk memenuhi kebutuhan si dapur MBG ini. Karena memang dipanen dalam keadaan segar, terus masa simpannya itu juga nggak lama, jadi untuk mutu, nutrisi sama kandungan gizinya itu terjaga. Kita menggunakan lebih banyak dominan susu ketimbang gula. Kita sebagai mitra menyediakan berbagai komoditi yang dibutuhkan. Di antaranya kita ada beras. Di balik hamparan kabut pagi yang perlahan mengangkat dari lereng Ciwidey dan matahari yang belum memancarkan sinar sempurnanya, para warga Kabupaten Bandung sudah bergegas untuk bertani. Warga masih menjalankan cara hidup yang mengikat masa lalu dan masa kini dengan cara bertani dan beternak. Tanah yang subur dan udara pegunungan yang sejuk menjadi denyut kehidupan. Bagi para petani, tanah bukan sekadar lahan, ia adalah amanah. Setiap yang ditanam adalah doa, setiap panen adalah rasa syukur. Di lereng pegunungan di Ranca Bali Ciwidey terdapat sebuah pesantren yang berdiri sejak tahun 1934 bernama Al-Ittifaq. Pesantren ini berbeda dengan pesantren pada umumnya. Al-Ittifaq menyatu dengan alam. Pertanian dan agribisnis menjadi bagian dari kurikulum kehidupan. Pesantren ini mengintegrasikan pendidikan agama dengan pertanian. Pesantren Al-Ittifaq memiliki visi kuat dari para kiai. Pesantren tak hanya tempat mencetak ahli agama. Di sini para santri diajarkan bertani dan beternak untuk menciptakan kemandirian ekonomi yang memiliki dampak untuk masyarakat luas. Menjadi santri atau alumni santri itu tidak hanya kuat di ilmu agama saja, tapi juga harus memiliki kekuatan di bidang ekonomi, yang ekonominya ini memiliki dampak yang luar biasa terhadap pemberdayaan masyarakat sekitar. Karena prinsipnya adalah kita di pondok pesantren itu kan tidak bisa menjamin alumni santri itu akan menjadi ustadz atau kiai semuanya. Nah, ketika terjun ke masyarakat, biasanya permasalahan secara sosial di masyarakat itu tidak jauh dari kegiatan ekonomi. Nah, kalau santri hanya kuat di bidang agamanya saja, tapi tidak bisa menjadi agen perubahan untuk pengembangan ekonomi atau pemberdayaan sosial masyarakat, ini kan menjadi sedikit masalah lah bagi di kita gitu. Kegiatan pertanian di Pondok Pesantren Al-Ittifaq sudah berjalan sejak tahun 1970. Sektor pertanian dipilih karena dekat dengan kehidupan santri dan masyarakat sekitar yang hidup dari bertani. Dengan masuk ke sektor ini, perekonomian pesantren yang terus berjalan akan tumbuh bersama masyarakat. Di sektor pertanian kami meyakini bahwasannya salah satu pintu keberkahan itu ada di sektor pertanian. Maka sektor yang kami pilih berdasarkan potensi lokal yang ada, berdasarkan lingkungan alam yang sangat mendukung, dan berdasarkan keberkahan yang muncul di dalamnya. Maka Al-Ittifaq memilih sektor pertanian sebagai usaha, bukan hanya untuk usaha pondok pesantren, bukan hanya untuk usaha koperasi pondok pesantren, tapi untuk usaha serta menghidupkan usaha-usaha masyarakat di sekitar dan jamaah di sekitar. Di Pondok Pesantren Al-Ittifaq, roda ekonomi terus bergerak melalui sebuah koperasi pesantren yang menjadi tulang punggung kemandirian. Koperasi Al-Ittifaq lahir dari semangat kebersamaan, bukan sekadar unit usaha. Koperasi menjadi wadah yang menghubungkan petani, santri, dan pasar dengan sistem yang saling menguatkan. Melalui koperasi, hasil pertanian pesantren dan masyarakat sekitar dikelola secara profesional, mulai dari penampungan, sortasi, pengemasan, hingga distribusi ke berbagai pasar modern. Selama ini
kegiatan pertanian itu kan tidak ada yang melakukan kegiatan pertanian dari hulu sampai hilir. Nah, di Pondok Pesantren Al-Ittifaq kita bicara budidaya, kita bicara pengolahan hasil panennya, dan kita juga membicarakan terkait dengan pasarnya. Jadi end to end market itu memang disiapkan lah dan dilakukan oleh Al-Ittifaq. Kini hasil pertanian pesantren Al-Ittifaq dan masyarakat sekitar tak hanya mensupport retail dan pasar modern saja. Sayuran segar seperti kentang, selada, wortel, tomat, dan cabai yang dipanen setiap hari disalurkan secara rutin ke Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPBG sebagai dukungan terhadap penyediaan makanan bergizi. Bagi Al-Ittifaq, keterlibatan dalam rantai pasokan makan bergizi gratis bukan sekadar transaksi ekonomi. Ini adalah kontribusi nyata pesantren dalam mendukung ketahanan pangan dan pemenuhan gizi masyarakat. Saya melihat ini hal yang sangat positif yang dilakukan oleh negara, di mana negara itu menjadi off-taker. Jadi kalau dulu misalnya kita berproduksi sayuran, contoh misalnya produksi wortel, kita harus jual ke pasar. Rantai pasoknya sebegitu panjang. Tetap aja kan petani tidak memiliki keuntungan yang besar. Yang mendapatkan keuntungan besar selalu di middleman. Nah, dengan adanya program MBG ini, MBG sebagai off-taker. Gitu. Jadi petani bisa berbudidaya untuk memenuhi kebutuhan si dapur MBG ini. Dan alhamdulillah per hari ini di Desember 2025 Koperasi Pondok Pesantren Al-Ittifaq itu kita bisa supply ke 6 dapur MBG yang lain. Melalui agribisnis yang berkelanjutan, Pondok Pesantren Al-Ittifaq membuktikan bahwa pesantren mampu menjadi bagian penting dalam ekosistem pangan nasional. Di mana dari Pondok Pesantren mampu mengangkat harkat petani dan menguatkan ekonomi serta menjaga mutu dalam memenuhi kebutuhan dapur SPBG. Untuk kandungan gizinya sendiri itu karena memang dipanen dalam keadaan segar, terus masa simpannya itu juga nggak lama, jadi untuk mutu, nutrisi sama kandungan gizinya itu terjaga gitu. Pondok Pesantren Al-Ittifaq menjadi bagian penting dalam penyediaan makan bergizi gratis bagi anak-anak di kawasan Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Al-Ittifaq tak hanya mensupport bahan pangan untuk SPBG untuk diolah menjadi MBG. Al-Ittifaq juga mendirikan dapur SPBG di lingkungan pesantren untuk menyediakan 3.300 porsi MBG dalam sehari. Dalam memenuhi kebutuhan pangan untuk MBG, dapur SPBG Al-Ittifaq menggunakan bahan baku yang segar dan memiliki kualitas terbaik. Bahan baku didatangkan langsung dari ladang-ladang para petani lokal melalui koperasi. Ada beberapa bahan baku yang kita ambil dari para petani, koperasi, kemudian masyarakat yang lainnya. Maka dari itu hadirnya ada koperasi merah putih, koperasi lainnya itu membantu untuk bisa kita mensortir bahan baku. Dapur SPBG Al-Ittifaq menjalankan tahapan dengan ketat. Bahan baku yang diterima dari petani harus melalui proses pencucian dengan alat ozon. Proses pencucian dengan alat ozon memiliki manfaat untuk menghilangkan dan membunuh bakteri dan virus secara signifikan. Hal ini dilakukan untuk memenuhi standar gizi, kebersihan, dan keamanan pangan yang akan diolah menjadi MBG. Di dapur ini, ketika bahan baku diterima daripada koperasi, petani, kita juga difilterisasi ataupun dibersihkan kembali dengan menggunakan mesin ozon supaya menghilangkan bakteri dan menghilangkan kotoran yang lainnya. Karena itu hemat kami, dapur kami, menjadi salah satu hal yang penting, apalagi tentang sayuran. Dapur SPBG Al-Ittifaq memiliki pendekatan yang berbeda dalam menentukan menu MBG.
Kebanyakan dapur SPBG bergantung pada pasokan umum dalam menentukan menu MBG. Dapur SPBG Al-Ittifaq justru memulai penentuan menu dari lahan pertanian, di mana menu MBG disusun berdasarkan kalender tanam dan hasil panen harian agribisnis pesantren serta petani mitra. Mungkin di sini tuh beda dari SPPG yang lain. Nah, kalau di sini itu biasanya kalau saya buat menu itu saya harus nanya dulu nih ke koperasi untuk seminggu ke depan itu bahan apa aja gitu yang ada di petani-petani sekitar. Jadi setelah saya tahu untuk menu 1 minggu ke depan itu apa, bahan-bahannya apa aja kayak sayur. Jadi kalau udah tahu nih baru saya buat gitu. Jadi menentukan bahan lokal yang ada di petani sekitar gitu. Cara penentuan menu yang berbeda dari SPBG lain membuat menu yang dihadirkan SPBG Al-Ittifaq lebih segar dan adaptif. Sayuran yang dipanen pada pagi hari langsung diolah di dapur guna meminimalisir waktu simpan dan menjaga kandungan gizinya. Untuk kandungan gizinya sendiri itu karena memang dipanen dalam keadaan segar, terus masa simpannya itu juga nggak lama, jadi untuk mutu, nutrisi sama kandungan gizinya itu terjaga gitu. Program MBG membutuhkan pasokan pangan yang tak hanya besar, tetapi juga berkelanjutan, aman, dan tepat waktu. Tantangan itu dijawab oleh Koperasi Desa Merah Putih dengan memperkuat sistem rantai pasok berbasis gotong royong. Koperasi Desa Merah Putih menjadi simpul distribusi bahan pangan yang menghubungkan produsen lokal dengan dapur SPBG. Berbagai komoditas pangan dihimpun dari petani, peternak, dan pelaku usaha lokal. Kami tentu melihat bahwa KDMP ini dibentuk untuk memperluas kebermanfaatan dari program MBG ini, di mana KDMP menjadi agregator, pengumpul bahan-bahan pokok dari produk yang diproduk oleh masyarakat, bisa para petani, peternak, kemudian KDMP menjualnya kepada SPPG yang ada di Kabupaten Bandung. Di Kabupaten Bandung terdapat 20 KDMP dan KKMP yang sudah bekerja sama dengan SPBG di Kabupaten Bandung untuk memenuhi berbagai kebutuhan dapur SPBG. Setiap hari, koperasi melakukan pendataan kebutuhan dapur SPBG, seperti yang dilakukan Koperasi Desa Merah Putih Manggahang, Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung. Jenis komoditas, volume, hingga jadwal pengiriman disusun secara terukur oleh koperasi. Sayuran dipanen sesuai permintaan, beras disiapkan dari lumbung koperasi, dan protein hewani dipasok dari peternak binaan. Semua pemenuhan kebutuhan dapur SPPG melalui proses seleksi mutu yang ketat. Kita suplai ke SPPG, kita betul bermitra Pak dengan SPPG untuk memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan dapur. Kita sebagai mitra menyediakan berbagai komoditi yang dibutuhkan. Di antaranya kita ada beras, telur, ayam, dan lain sebagainya. Kita dikasih PO, kita penuhin semua yang mereka butuhkan. Sama halnya dengan KDMP Manggahang, KDMP Cangkuang Wetan siap menopang berbagai kebutuhan dapur SPBG dalam mengolah makan bergizi gratis. Meski daerah KDMP Cangkuang Wetan bukan daerah pertanian, KDMP ini mensuplai sejumlah bahan baku yang dibutuhkan dapur SPBG, seperti bumbu-bumbu dapur, minyak goreng, dan susu. Kita baru mensuplai tanda kutip yang barang-barang yang keringan saja, seperti saus tomat, minyak goreng, bumbu-bumbu kering gitu ya posisinya, sama pernah kita susu suplai sih ke mereka gitu. Melalui KDMP, dapur SPBG mendapat kepastian suplai, sementara masyarakat merasakan manfaat dari sistem pangan yang tertata dan berdaya saing. Kita menggunakan bahan yang ekstra super, terus yang press, kemudian kita menggunakan lebih banyak dominan susu ketimbang gula.
Program Makan Bergizi Gratis bukan hanya tentang pemenuhan gizi anak-anak Indonesia. Program ini membuka ruang partisipasi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM lokal, di mana UMKM menjadi bagian dari tulang punggung rantai pasok program MBG. Bagi para pelaku UMKM, MBG membuka ruang baru yang selama ini sulit diakses. Permintaan yang stabil, skema kemitraan yang jelas, serta kepastian serapan produk memberi harapan keberlanjutan usaha. Permintaan yang stabil, skema kemitraan yang jelas, serta kepastian serapan produk membuka harapan keberlanjutan usaha. Hopi, salah satu pelaku usaha rumahan bolu pisang dan puding di Buninagara, Kabupaten Bandung, menjadi pemasok rutin SPPG di Al-Ittifaq, Ranca Bali Ciwidey, Kabupaten Bandung. Sebelum memasok produknya ke SPPG Al-Ittifaq, Hopi hanya mengandalkan penjualan bolu pisang dan pudingnya hanya di sekolah sekitar kediamannya di kawasan Binanagara, Kabupaten Bandung. Sejak kebersamaan dengan SPPG Al-Ittifaq, Hopi mampu memproduksi bolu pisang dan puding buatannya hingga 1.100 porsi. Kalau dari SPPG mereka order 1090. 1090. Tapi kadang saya suka ngelebihin, takutnya kan salah ngitung juga. Jadi sama saya suka di 1100-in. Kalau untuk order minggu kemarin udah 2 kali order dalam seminggu. Kadang juga seminggu sekali. Itu sih gimana mereka ini aja pesen. Hopi mengaku mengalami peningkatan keuntungan setelah memasok produknya untuk dapur SPPG. Kalau untuk keuntungannya jauh dari keuntungan di sekolah, lebih besar keuntungan yang order di SPPG. Berbeda dengan Hopi, Eva Kurniawati, pelaku UMKM yang berada di Kelurahan Bale Endah, Kabupaten Bandung Barat, belum menjadi bagian dari rantai pasok MBG. Eva yang biasanya menjual hasil olahan UMKM-nya ke sekolah dan warga sekitar rumahnya, mengaku siap memasok hasil produk UMKM-nya untuk memenuhi kebutuhan dapur SPPG. Eva mengaku sudah terbiasa memproduksi puding jagung dan susu kedelai dalam jumlah besar. Dirinya menilai tak masalah untuk memenuhi kebutuhan SPPG dengan jumlah porsi yang banyak. Siap, insya Allah pasti. Dan soalnya itu sering kita menerima pesanan kayak yang hajatan di gedung, apa di rumah-rumah atau di sekolah buat acara-acara yang tertentu. Keterlibatan UMKM tak datang tanpa tantangan. Standar mutu, ketepatan waktu pengiriman, hingga konsistensi volume menjadi persyaratan utama. Dapur SPPG menerapkan sistem seleksi yang ketat untuk memenuhi standar keamanan pangan, kebersihan, kelayakan konsumsi, hingga standar gizi, karena hal ini menjadi prioritas utama. Untuk itu, UMKM tidak hanya diminta memasok produknya ke dapur SPPG, tetapi juga harus meningkatkan kapasitasnya. Kita menggunakan bahan yang ekstra super, terus yang press, kemudian kita menggunakan lebih banyak dominan susu ketimbang gula. Misalnya kita buat contohnya ya, contohnya misalnya kita buat ini bubur kacang hijau. Nah, dari ahli gizinya kita diberitahu dulu untuk pembuatannya kan kalau untuk anak-anak nggak boleh pakai santan sama susu. Jadi kita juga mengikuti prosedur dari mereka dalam pembuatannya. Jadi untuk bubur kacang hijau juga kita dibikin dari gula merah sama jahe aja. Kolaborasi dapur SPPG dengan pelaku UMKM menciptakan rantai pasok yang saling menguatkan. Dapur SPPG memperoleh hasil olahan yang terjamin kualitasnya, sementara UMKM mendapatkan pasar yang berkelanjutan. Program MBG tak hanya tentang makanan bergizi, tetapi juga tentang keadilan ekonomi. Ketika UMKM dilibatkan, dapur SPPG berubah menjadi simpul pembangunan yang menghubungkan gizi, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Maka ini menjadikan salah satu potensi pergerakan ekonomi yang akhirnya berdampak secara multiplier effect secara ekonomi mikro, dan angka
indikator daya belinya otomatis akan meningkat. Kabupaten Bandung merupakan daerah agraris yang memiliki rantai pasok pangan yang relatif lengkap, mulai dari petani, peternak, hingga koperasi dan pelaku UMKM pengolah pangan. Semua potensi itu kini disatukan dalam satu tujuan, mendulang kelancaran MBG secara berkelanjutan. Di tingkat hulu, para petani dan peternak mulai memetakan komoditas unggulan yang dapat menopang kebutuhan dapur SPBG. Tak hanya itu, pemerintah Kabupaten Bandung juga akan meningkatkan pasokan bahan pangan untuk kebutuhan dapur SPBG dengan program Gerakan Tanami Halaman. Jadi gerakan tanami halaman itu untuk warga masyarakat yang mempunyai halaman, terutama adalah perkotaan yang relatif tidak mempunyai pekarangan ataupun lahan yang lebih luas ya untuk lahan pertanian. Nah, proses selanjutnya dari hasil panen dengan gerakan tanami halaman itu diharapkan dan mungkin saya instruksikan otomatis nanti menjadi anggota koperasi merah putih yang sudah terbentuk di tiap-tiap desa dan juga kelurahan. Pemerintah Kabupaten Bandung telah melakukan pemetaan produksi. Hal ini agar pasokan pangan tidak hanya cukup tetapi juga stabil dan berkualitas. Dalam rangka untuk mempersiapkan kebutuhan pokok ya untuk MBG, diantaranya adalah hortikultura. Hortikultura itu seperti kentang, buncis, wortel yang setiap hari ini dibutuhkan oleh dapur MBG, dan termasuk nanti juga ada ayam petelur dan lain sebagainya. Nah, sehingga kebutuhan dari bahan baku untuk MBG ini bisa tertutupi, dan saya optimis bahwa Kabupaten Bandung adalah salah satu daerah yang berpotensi untuk bisa memberikan hasil produksi yang sesuai dengan harapan yang sudah ditentukan oleh BGN. Program MBG tak hanya berdampak pada gizi anak-anak, program ini menjadi pergerakan baru perekonomian masyarakat. Dari satu kebijakan, roda ekonomi bergerak. Nah, maka ini menjadikan salah satu potensi pergerakan ekonomi yang akhirnya berdampak secara multiplier efek secara ekonomi mikro, dan angka indikator daya belinya otomatis akan meningkat. Pergerakan roda ekonomi program MBG ini telah dirasakan langsung oleh para petani sebagai pensuplai bahan pangan MBG. Sangat menguntungkan khususnya bagi saya, terutama petani. Kalau menurut saya sangat lumayan jadi penghasilan jadi bertambah. Terus barang kemasan biasa kalau ke toko saya pakai kemas, sekarang mah enggak. Dengan kehadirannya MBG program Pak Prabowo itu memang sangat luar biasa dirasakan sama petani, terutama saya yang tiap hari mensupport atau mengirim barang atas permintaan SPPG, ya otomatis lah jadi ada penambahan sisi ekonomi pendapatan buat saya dan juga keluarga gitu. MBG bukan sekedar program bantuan makanan. Ini adalah momentum menggerakkan ekonomi lokal, memperkuat kemandirian pangan, sekaligus membangun ekosistem rantai pasok yang adil dan berkelanjutan. Satu piring makan memang tak mengubah segalanya dalam semalam, namun ketika disajikan setiap hari, dalam skala besar dan melibatkan pelaku lokal, ia menjelma menjadi penggerak ekonomi. Kabupaten Bandung menata langkah, menjadikan MBG bukan hanya soal memberi makan, tetapi tentang menumbuhkan harapan bagi petani dan pelaku usaha kecil. Langkah ini sebagai bukti dalam mengajaga generasi, ngarawat tradisi.